Selamat pagi semuanya. Selamat siang. Terima kasih telah mengklik video ini. Dan semoga nanti akan saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, di pertemuan hari ini kita akan berbicara tentang strategi konten viral, social listening. Ya, dalam digital PR, sesuatu yang viral itu kadang diciptakan melalui strategi komunikasi. Bahkan jika kita mementingkan publik kita akan bisa menyusun strategi sesuai dengan kebutuhan publik kita sendiri. Ya, dimulai dari bagaimana kita mengenal social listening dalam identifikasi peluang viral. Ya, social listening memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi tren sebelum mereka menjadi viral, memberi mereka keunggulan dalam merespon dan berkolaborasi dengan audiens yang relevan. Ya, social listening merupakan eh, informasi yang didapatkan dari keinginan publik. Nah, informasi ini atau pesan ini kita kelola, kita tampung, dan kita lihat informasi mana yang memiliki efektivitas tren besar ke depannya. Dari situ baru kita bisa mendapatkan tren yang kira-kira nanti akan menjadi viral. Nah, sebelum tren itu menjadi viral, kita sudah buat kontennya melalui strategi tadi. Ya, setelah kita udah mengetahui konten informasi yang akan viral, maka kita baru buat strateginya. Ya, kita mulai dari pencarian fakta, bagaimana fakta-fakta di lapangan tentang informasi itu, apakah benar kejadian seperti itu atau seperti apa. Ya, karena ingat, kita tidak boleh overclaim terhadap apa yang disampaikan oleh publik juga. Kadang kita juga harus mengetahui dulu informasi yang didapatkan dari publik itu baik atau tidak, atau informasinya valid atau tidak. Ya, setelah semuanya valid, baru kita bisa menciptakan strategi. Ya, jadi kolaborasi antara respon dan audiens itu harus relevan, harus sesuai dengan yang seharusnya, dan tidak boleh menyebarkan informasi yang tidak benar. Ya, meskipun viral tapi nggak benar, nggak boleh. Karena ingat, viralnya di sini kita untuk menciptakan informasi yang lebih bisa ditangkap oleh publik, tapi harus bersifat positif juga. Kalau negatif nanti akan menghasilkan citra yang negatif. Ya, baik. Kedua adalah menciptakan konten yang viral. Dengan memahami percakapan audiens target, perusahaan dapat menciptakan konten yang relevan dengan tren yang sedang berlangsung, meningkatkan peluang untuk menjadi viral. Ya, dalam menciptakan konten yang viral juga kita harus benar-benar memahami bagaimana audiens menangkap pesan yang kita sampaikan pada dirinya. Apakah dia memahami atau tidak? Kalaupun tidak memahami, bagaimana cara mereka untuk memahami? Kitalah yang harus merubah pesan tersebut agar tersampaikan dengan baik. Ya, kemudian identifikasi influencer. Dalam social listening, kita juga bisa menggunakan influencer. Orang-orang yang memiliki kekuatan secara publik untuk menginfluence banyak orang. Ya, tapi ingat, tidak semua influencer cocok dengan perusahaan kita. Karena kita harus mengidentifikasi influencer tersebut sebelum menciptakan konten yang viral. Ya. Kegunaannya apa? Kegunaannya adalah jika influencer yang cocok dengan pesan yang ingin kita sampaikan akan lebih menambah efek positif terhadap pesan yang akan kita sampaikan. Ya, akan memperluas jangkauan audiens dan meningkatkan peluang viral lebih baik. Ya, tapi kalau kita mau cari atau mendapatkan influencer yang kurang cocok dengan pesan yang ingin kita sampaikan, itu akan membuat pesannya tidak tersampaikan dengan baik. Dan mungkin tidak akan dilihat lebih banyak orang. Karena tujuan kita menyampaikan influencer adalah menyesuaikan pesan yang kita sampaikan melalui media influencer tersebut terhadap publik yang diinfluence oleh influencer tersebut. Dengan harapan publik yang diinfluencer
diinfluence oleh influencer tersebut dapat ikut menginfluence orang lain terhadap pesan yang disampaikan. Ya, kemudian malah isu reputasi. Karena ini kita dalam konteks citra atau menciptakan citra, kita harus memikirkan reputasi. Ya, reputasi itu dapat kita pantau sekarang dengan komen di media sosial atau percakapan-percakapan di media sosial. Oleh karena itu, perusahaan tidak boleh pasif dalam menanggapi segala komentar dari audiens, ya, atau konsumen melalui di media sosialnya masing-masing. Ya, karena apa? Respon yang cepat dan efektif dapat mempengaruhi reputasi baik untuk perusahaan. Ya, cepat dan efektif ini adalah bagaimana kita menangkap percakapan di media sosial bersama dengan konsumen itu. Kita cepat merespon mereka dengan memahami apa yang dibutuhkan oleh dia dan jawaban apa yang diinginkan oleh dia. Ya, ingat, apa yang dibutuhkan oleh publik itu harus dianggap penting oleh perusahaan. Ya, begitupun informasi. Oke, selanjutnya adalah meningkatkan pemahaman audiens. Dalam social listening, membantu perusahaan memahami audiens dengan lebih baik, mengarah pada pengembangan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan keinginan pelanggan. Ingat, dalam menyampaikan pesan produk, kita harus menyesuaikan dengan keinginan pelanggan. Keinginan dalam bagaimana segi informasi apa yang dibutuhkan oleh dirinya. Disitulah nanti dia akan memberikan efek positif pada perusahaan kita dari pesan yang kita sampaikan melalui produk kita. Produk itu bukan hanya barang saja, bukan hanya alat saja. Produk merupakan salah satu media penyampaian pesan dari perusahaan terhadap audiensnya atau konsumennya. Maka dari itu, pengembangan produk, pelayanan produk akan berpengaruh pada citra perusahaan. Ya, dan perusahaan yang memahami audiens akan lebih baik dalam mengarahkan produknya. Ya, terkadang publik itu bukan membutuhkan sesuatu hal yang ekstrim atau yang harus merubah produk itu secara ekstrim. Enggak. Kadang dia hanya membutuhkan, "Oh, kayaknya saya butuh informasi tentang komposisi deh." Nah, berikan informasi itu pada produk kita dan lain sebagainya. Kemudian ada evaluasi. Setelah kegiatan kita membuat konten yang viral, kita harus mengevaluasi itu. Evaluasi apa? Evaluasi itu akan berdampak baik bagi perusahaan. Karena kita bisa menentukan strategi kita ke depannya harus seperti apa. Apakah pesan yang kita sampaikan dalam konten yang kita buat ini sudah relevan atau tidak? Efektif atau tidak? Pesannya tersampaikan dengan baik atau tidak? Nah, kalau tidak, bagaimana cara memperbaiki itu ke depannya? Dan idealnya sekarang, setiap konten itu harus langsung dievaluasi setelah mendapatkan feedback dari konsumennya. Itu akan lebih cepat buat kita untuk memahami situasi yang ada. Ya, kemudian berikutnya adalah alat dan metode social listening. Ya, ada Brainwatch, ada Hotsuite, ya, atau analisis sentimen, analisis tren, serta pemahaman individu adalah kunci sukses dalam social listening. Dan kita saat ini dalam kinerja PR, kita boleh menggunakan berbagai macam tools yang sudah disediakan. Salah satunya ada Google Trend untuk mengetahui analisis tren, contohnya, dan lain sebagainya. Kita bisa pakai insight Instagram untuk mengetahui itu semua. Dan itu harus kita lakukan. Karena itu menjadi kunci kita dapat membuat konten-konten berikutnya. Jangan kita merasa kita lebih baik dalam membuat konten. Kita harus memahami bahwa setiap konten yang kita sampaikan belum tentu sampaikan dengan baik pesannya. Nah, pesan inilah yang nanti harus kita perbaiki dalam strategi komunikasi itu. Pesan inilah nanti yang harus kita sesuaikan dengan keinginan publik yang lebih baik seperti apa. Sehingga nanti publik dapat lebih memahami dan loyal terhadap informasi yang diberikan oleh perusahaan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah social listening sebagai keterampilan. Ya, dengan berbagai macam konteks bisnis yang ada, teknologi yang terus berkembang, social listening merupakan sebuah keterampilan penting dalam Indonesia saat ini. Ya, karena akan mempengaruhi
relevansi dan adaptasi perusahaan dalam mengatasi perubahan pasar dan tren-tren komunikasi serta pesan yang ada. Ya, sebaik-baiknya perusahaan adalah perusahaan yang memahami konsumennya dengan baik. Ya, kemudian baru kita bisa menggunakan strategi pemasaran. Baru kita bisa menggunakan alat-alat khusus atau media-media khusus dalam komunikasi, misalnya Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, dan lain sebagainya. Dan ini semua baru bisa kita gunakan ketika kita mengevaluasi terus konten yang kita buat, ya, memperbarui informasi dari konsumen yang kita buat, ya, dan bagaimana konsumen itu terus menanti informasi yang kita berikan. Ya, efek itulah yang ingin kita sampaikan. Efek itulah yang kita terapkan, efek itulah yang ingin kita berikan pada konsumen. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Apa yang saya berikan di sini adalah contoh perkuliahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.